Halo teman-teman, ini saya ada di Sanghyang Kenit ya. Sebenarnya daerah sini ada tempat wisata. Saya baru dapat satu Sanghyang Kenit, terus ada lagi Sanghyang Heuleut, Sanghyang Bokor dan Sanghyang Kuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Faisal. Kali ini saya mengajak kalian jalan-jalan ke daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di mana ada satu tempat yang baru terkenal di 2020 ini. Tempat ini ada 4 tempat sebetulnya. Yang pertama adalah Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, Sanghyang Kuek, dan Sanghyang Heuleut. Nah, tempat yang pertama saya datangi ini adalah Sanghyang Kenit. Di masa pandemi ini, tempat-tempat wisata memang sudah diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan di sini pun kalian akan dijaga dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pengelola, yaitu diantaranya adalah menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan juga cek suhu tubuh. Tempat ini berada di daerah Padalarang yang masih satu arah dengan bendungan Saguling yang terkenal itu. Jadi kalau kalian teman-teman mau datang ke tempat ini, kalian bisa cari patokannya bendungan PLTA Saguling. Nah, mereka pasti hafal dengan tempat itu. Ya, dari Bandung sekitar 50 km menuju ke tempat ini, jadi lumayan jauh. Dan tempat ini sebetulnya ada 4 area yang bisa kalian kunjungi ketika datang ke sini, yaitu ada Sanghyang Heuleut, Sanghyang Kuek, Sanghyang Bokor, dan Sanghyang Kenit. Untuk masuk kawasan wisata Sanghyang Kenit ini, teman-teman akan dikenakan tarif masuk sebesar Rp8.000 dan biaya parkir untuk kendaraan motor sebesar Rp2.000. Jadi total untuk biaya masuk tempat wisata ini hanya Rp10.000. Sangat terjangkau dan ya sesuai dengan keadaan tempatnya ya. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke sini, saya sarankan kalian bisa bawa bekal sendiri ataupun makan dan juga tempat duduk bisa berupa tikar, karena kalian bisa gelar lapak di sini untuk berkumpul dengan rekan-rekan, teman ataupun keluarga. Tempat ini memang baru terkenal di awal tahun 2000-an. Jadi masih belum begitu banyak yang berkunjung dari luar kota. Dan fasilitas di sini pun masih terus mendapatkan perhatian dan juga perbaikan, baik dari fasilitas jalan, keberadaan toilet, dan juga warung-warung itu memang masih belum cukup memadai ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena
fasilitas umum seperti yang saya sebutkan tadi sangat vital ketika berada di tempat wisata. Halo teman-teman, ini saya sudah ada sama pengelola ya Pak di sini ya. Kita sebutnya pengelola di sini. Nanti kita akan tanya-tanya seputar tempat ini. Pak, maaf dengan Bapak siapa? Dera. Bapak Dera, bisa diceritakan tempat ini seperti apa Pak? Maksudnya seperti apa gimana? Ini kan saya lihat ini hanya sebuah aliran sungai ya, gitu ya. Ini dari mana hulunya? Dari gunung apa gitu? Dari hulunya ini sebenarnya aliran sungai itu Citarum lama ya. Citarum lama. Dulu itu sebenarnya air ke sini sih. Oh gitu. Cuman kan kemarin tahun berapa ya, terakhir tahun 2018 bikin bendungan itu mini yang alirannya buat ke Saguling bukan? Bukan. Oh, Kalau bukan Saguling kan ini. Oh ini berarti ini aliran dari Saguling itu ya? Ini dari oh Saguling. ya. Pertamanya itu aliran Citarum itu ke sini. Menurut pengelola, tempat wisata ini memang baru hits ataupun terkenal di tahun 2020 ini, dan terbukti beberapa fasilitas pun memang sepertinya Pak baru dipersiapkan belum lama ini. Terlihat dari jalan akses ke daerah wisata ini yang masih sangat mungkin baru dibuat, seperti saluran air yang dipergunakan untuk jalan motor, dan itu sangat berbahaya jika terjadi turun hujan di mana motor kalian parkir di bawah, maka akan sulit untuk naik kembali ke jalan raya. Jadi memang seperti inilah keadaannya. Semoga kedepannya nanti akan mendapatkan perhatian dan perbaikan dari pengelola agar kenyamanan berwisata di tempat ini bisa terjaga. Setelah Sanghyang Kenit, tempat wisata yang paling dekat dengan area tersebut yaitu Sanghyang Poek. Nah, tidak banyak yang bisa saya ceritakan di sini karena memang tempatnya tidak begitu luas. Tempat ini hanya berupa cekungan ataupun tebing yang sangat tinggi, dan di bawah tebing tersebut ada gua yang sudah ada sejak zaman purbakala, yang kemudian dinamakan Sanghyang Poek ya, karena memang kondisi di dalam gua tersebut poek alias gelap kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi gua ini dinamakan Gua Purba Sanghyang Poek. Tempat di sini memang tidak luas, tapi pemandangan tidak kalah bagus dengan di Sanghyang Kenit. Dan asal kalian bisa mendapatkan angle yang bagus dan dengan pencahayaan yang tepat, maka foto-foto kalian akan lebih berkualitas dan sangat bagus. Dari Sanghyang Poek ini kalian bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan utama kita yaitu Sanghyang Helet, dan untuk biaya masuk ke tempat ini sama Rp10.000, yaitu Rp8.000 untuk orangnya dan Rp2.000 untuk parkir motornya. Nah, dari tempat ini kalian bisa lanjut ke Sanghyang Helet dengan menambah biaya masuk sebesar Rp15.000 dengan menempuh perjalanan selama 30 menit. Nah, jika kalian tidak hafal jalan ataupun tidak punya teman yang berada di daerah situ, kalian bisa nyewa guide atau pemandu yang akan menunjukkan jalan ke Sanghyang Helet. Untuk biaya pemandunya sendiri cukup terjangkau jika kalian datang dengan rombongan ya, karena biaya untuk
pemandu itu sebesar Rp70.000. Teman-teman, ini saya dari Sanghyang Poek menuju ke Sanghyang Heuleut. Saya harus jalan kaki kira-kira 30 menit. Untuk biaya masuknya 15.000 ke Sanghyang Heuleut dan 10.000 ke Sanghyang Poek. Nanti kita lihat ya tempatnya seperti apa. Ya, jalan seperti ini akan kalian temui teman-teman di jalan menuju ke Sanghyang Heuleut. Meskipun udah agak sore tapi tadi masih ramai ya, dan saya belum nyampe. Mudah-mudahan tidak terlalu gelap pulangnya. Ya teman-teman, akhirnya saya sampai juga di Sanghyang Heuleut. Teman-teman, inilah Sanghyang Heuleut yang menjadi tujuan utama saya. Tempat ini memang semacam pemandian yang kedalamannya cukup dalam. Setahu saya itu ada 600 meter ya, atau 60 meter. Saya kurang begitu jelas. Tapi walaupun begitu, di sana mereka sudah mempersiapkan tim rescue dan menyiapkan alat-alat pelampung yang bisa kalian sewa untuk dipergunakan berenang di area pemandian Sanghyang Heuleut ini. Jadi kalian bisa tetap aman dan nyaman untuk berenang di sini. Ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan klik subscribe, like, share, dan komen agar saya bisa berkembang dengan channel ini, dan akan bisa mendapatkan info menarik dari tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi dan menjadi referensi untuk kalian menghabiskan akhir pekan.
Ya, inilah akhir dari perjalanan saya di Padalarang. Semoga kalian bisa menikmati videonya. Dan untuk kritik, saran dan masukan silahkan kalian klik di komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawabnya. Dan jika kalian ada tempat yang bisa saya kunjungi ataupun referensikan tempat, silahkan share di komen ya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.